Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi nih pada mata kuliah Psikologi Anak Remaja Berkebutuhan Khusus. Pada kali ini, saya Hana Rifatul Umamah dengan NIM 190701618 ingin memaparkan materi pada pertemuan kali ini tentang hambatan psikologi anak remaja berkebutuhan khusus. Yap, ini dia table of content kita pada materi ini. Jadi di sini kita akan mengupas apa aja sih hambatan-hambatan psikologis yang dialami anak berkebutuhan khusus. Di antaranya yang pertama ada hambatan kognitif, kedua ada hambatan konsentrasi atensi, ketiga ada hambatan komunikasi bahasa, dan yang terakhir ada hambatan moral sosial anak berkebutuhan khusus. Masuk pada pembahasan yang pertama mengenai hambatan kognitif anak berkebutuhan khusus. Yang namanya kognitif itu kan kita tahu lah, pasti nggak jauh dari proses berpikir. Jadi, hambatan kognitif ini adalah suatu kondisi di mana hambatan ini akan mempengaruhi kemampuan berpikirnya. Perkembangan kognitif kan juga berfokus pada keterampilan berpikir ya, kayak semacam belajar, pemecahan masalah, berpikir secara rasional, dan mengingat. Perkembangan keterampilan kognitif juga berhubungan secara langsung nih dengan perkembangan keterampilan lainnya. Misalnya kayak komunikasi, motorik, sosial, emosi, dan keterampilan adaptif. Jadi, anak-anak dengan gangguan kognitif akan mengalami kesulitan mengingat, belajar, dan mempersepsikan sesuatu. Penyebabnya ini karena adanya kerusakan perkembangan otak baik pada saat sebelum kelahiran, pasca kelahiran maupun pada saat masa kanak-kanak. Nah, mereka yang mengalami hambatan kognitif ini biasanya memiliki tanda yang menonjol nih pada fungsi intelektualnya, yaitu lebih rendah daripada rata-rata. Hal itu biasa kita nyatakan dengan intelligence quotient ya atau IQ. Nah, keterbelakangan mental intelektual ini secara signifikan jauh di bawah rata-rata dan mengalami kurangnya perilaku adaptif, yaitu kecerdasan praktis dan kecerdasan adaptifnya. Contoh dari kecerdasan praktis ini misalnya kayak kurang mampu menyelesaikan masalah sehari-hari, dan kecerdasan sosial mungkin kayak kurangnya memahami dan menginterpretasikan interaksi sosial, sehingga ini tuh dapat mempengaruhi munculnya hambatan lain dalam proses kognitif, misal seperti hambatan bahasa, persepsi, konsentrasi, memori, berpikir, evaluasi, ataupun penalaran. Misalnya kayak dalam hambatan bahasa nih, keterbelakangan mental bisa memperlambat perkembangan bahasa, atau dalam hal persepsi bisa menjadikan kesulitan dalam menafsirkan apa yang dilihat atau yang didengarnya, atau juga keterbatasan sosial dalam penalarannya ini bisa menjadikan kehidupannya kurang fleksibel dalam menerima, mengolah, dan menyatakan kembali informasi yang diterimanya sesuai dengan hukum logika. Oke, ini dia ada beberapa anak dengan hambatan kognitif. Yang pertama ada tunagrahita, yaitu kondisi kelainan atau keterbelakangan mental, tingkah laku akibat kecerdasan yang terganggu. Ini tuh disebabkan oleh fungsi-fungsi kognitif yang sangat lemah. Anak tunagrahita akan secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental intelektual jauh di bawah rata-rata, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi maupun sosial. Lalu yang kedua ada autisme, yaitu gangguan perkembangan anak yang disebabkan oleh adanya gangguan pada sistem syaraf pusat yang mengakibatkan gangguan dalam interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku. Ketiga ada anak dengan lamban belajar atau slow learner, yaitu anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah normal tetapi belum termasuk tunagrahita. Lalu yang keempat ada anak dengan kesulitan belajar, yaitu
itu yang memiliki gangguan pada satu atau lebih kemampuan dasar psikologis yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa, bicara, serta menulis yang dapat mempengaruhi kemampuan berpikirnya, kemampuan membacanya, berhitung, berbicara, dan biasanya ini tuh disebabkan karena gangguan persepsi, brain injury, disfungsi minimal otak, disleksia, dan afasia perkembangan. Selanjutnya, ada hambatan konsentrasi atensi. Konsentrasi sendiri didefinisikan sebagai pemusatan dan pengumpulan kesadaran pada suatu titik fokus. Sedangkan atensi merupakan proses kognitif yang memilih suatu objek dan mempertahankan untuk tetap fokus memperhatikan objek yang dianggap penting. Jadi, anak berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan konsentrasi atensi ini akan tidak mampu untuk mencurahkan energinya pada suatu objek yang dihadirkan atau dipelajari dalam waktu yang relatif lama tanpa teralihkan kepada objek lain. Contoh dari anak yang mengalami hambatan konsentrasi atensi ini ada anak ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Nah, anak dengan gangguan ADHD ini mengalami kesulitan untuk memfokuskan dan mempertahankan atensi. Perilakunya juga hiperaktif dan sering melakukan hal-hal yang impulsif. Mereka yang memiliki ADHD ini juga memiliki karakter sulit berkonsentrasi ya, karena sulit untuk fokus, gimana mau konsentrasi ya. Mereka juga kesulitan menunda kepuasan, kesulitan menyesuaikan perubahan dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya. Next, kita bahas tentang hambatan komunikasi bahasa. Menurut Mansur, komunikasi adalah suatu proses dinamis yang menggunakan bahasa sebagai alat utamanya dalam rangka individu melakukan hubungan sosial dengan individu lainnya, yang mana di dalamnya melibatkan ekspresi, perasaan, penyampaian ide, keinginan, kebutuhan, dan tujuan. Jadi, anak dengan hambatan komunikasi bahasa ini biasanya akan dicirikan dengan penguasaan kosakata yang sangat terbatas, artikulasinya mereka nggak jelas, intonasinya juga datar-datar aja. Mereka juga akan kesulitan dalam gramatikalnya. Lalu mereka juga kesulitan untuk mengikuti petunjuk secara lisan, adanya ketergantungan terhadap petunjuk atau instruksi. Terus mereka biasanya mempunyai kemampuan akademik yang rendah, khususnya dalam hal membaca. Mereka juga akan kesulitan menguasai irama dan gaya bahasa. Nih, contoh anak dengan hambatan komunikasi bahasa akan banyak. Yuk bahas satu-satu. Yang pertama ada autisme. Anak dengan autisme ini memiliki masalah dalam memahami lingkungan. Hampir setengah dari anak autisme ini mengalami keterlambatan berbicara dan berbahasa. Anak autisme ini sukar untuk mengatur volume saat bersuara, jadi kadang ngebentak-bentak intonasinya. Nah, beberapa hambatan yang dialami anak autisme ini misalnya kayak kurang dapat menggunakan bahasa tubuh untuk berkomunikasi, misalnya kayak menggeleng-geleng, mengangguk, atau melambaikan tangan. Terus mereka juga akan sulit dalam memahami pembicaraan. Hal ini biasanya tuh karena mereka gak menyadari bahwa sebenarnya pembicaraan ini memiliki makna. Terus mereka juga kesulitan ketika berbicara, karena ada beberapa anak autisme ini gak bisa bicara, beberapa lainnya sangat sedikit untuk berbicara. Yang kedua ada tunagrahita. Anak tunagrahita memiliki masalah dengan ingatan jangka pendeknya. Anak tunagrahita yang mengalami gangguan bahasa lebih banyak dibandingkan dengan anak tunagrahita yang mengalami gangguan bicara. Nah, hambatan pada anak tunagrahita ini terdapat pada kecepatan dalam memperoleh keterampilan berbahasa, jauh lebih rendah daripada anak normal.
dan mereka tuh nggak bisa mencapai keterampilan bahasa yang sempurna. Hambatan lain yang dirasakan oleh anak tunagrahita ini dalam penyebutan huruf, artikulasi, dan intonasi dalam berbicara. Lalu yang ketiga ada anak dengan gangguan belajar. Nah, anak dengan gangguan belajar ini bisa mengalami kesulitan komunikasi. Nah, beberapa anak ini mulainya menjadi frustasi dan kemudian mengalami masalah tingkah laku. Seperti misal kayak mudah kacau, menjadi hiperaktif, atau malah menjadi menarik diri dari lingkungan, malu-malu, dan agresif. Next ada anak dengan tunarungu. Nah, anak yang menyandang tunarungu ini memiliki hambatan pada komunikasi, yaitu mereka tidak mampu menangkap pesan melalui suara dari individu normal dengan baik. Sebaliknya, individu normal juga seringkali nggak mengerti gimana cara menyampaikan pesan kepada anak yang menyandang tunarungu ini. Oleh karena itu, biasanya anak dengan tunarungu mengganti cara berkomunikasi untuk berfungsi sebagai berbicara, misal kayak auditori oral, atau membaca bibir, atau bisa dengan bahasa isyarat. Nah, ketidakmampuan anak tunarungu menyebabkan kesulitan berkomunikasi. Nah, anak tunarungu ini juga mengalami gangguan komunikasi secara verbal karena mereka kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya, sehingga mereka itu tadi cuma bisa menggunakan bahasa isyarat sebagai komunikasi. Lalu ada anak dengan tunanetra. Nah, melalui indera penglihatan nih, seseorang kan bisa melakukan pengamatan pada dunia sekitar ya. Gak hanya melalui bentuk aja, tapi bisa dengan warna dan makna dari apa yang mereka lihat gitu. Tapi pada anak tunanetra ini gak bisa dilakukan secara optimal ya, karena keterbatasan penglihatan yang mereka miliki. Nah, kendala yang dialami anak tunanetra dalam komunikasinya adalah mereka tuh kurang dapat memaknai pesan yang disampaikan orang lain. Oleh karena itu, sebaiknya pada saat anak sedang dinasehati atau diingatkan, intonasi yang tepat ini sangat perlu dilakukan, karena hal tersebut merupakan cara bagaimana emosi dapat diketahui. Lalu ada juga anak dengan tunadaksa. Nah, tunadaksa ini seringkali nih masyarakat kan biasa kayak menyebutnya anak cacat kayak gitu. Nah, salah satu penggolongan anak tunadaksa adalah anak menderita cerebral palsy, yaitu memiliki karakteristik gangguan motorik, gangguan sensoris, terus tingkat kemampuan yang beragam, hambatan persepsi, hambatan komunikasi, dan hambatan simbolisasi. Nah, anak dengan tunadaksa ini cenderung mengalami gangguan bicara dan bahasa, khususnya gangguan komunikasi, yaitu biasanya mereka mengalami keterlambatan bicara dan bahasa. Gangguan bicara dan bahasa juga dapat mempengaruhi anak dalam berkomunikasi dengan orang lain dalam hal proses memahami atau menganalisa informasi. Selanjutnya ada anak gifted. Anak gifted ini biasanya ada yang mengalami gangguan perkembangan bahasa dan bicara ekspresif. Contoh dari gangguan bahasa ekspresif ini adalah gangguan dalam kemampuan untuk memformulasikan ide dan pesan menggunakan kata dan kalimat, yang membuatnya kadangkali kesulitan dalam menggunakan kalimat yang benar. Nah, hambatan yang dialami anak gifted ini dalam komunikasi adalah komunikasi secara dialog. Mereka akan lebih sulit komunikasi berdialog daripada berbicara spontan, sebab komunikasi dialog ini kan berada dalam sebuah situasi komando, misal kayak tanya jawab kayak gitu. Oleh karena itu, terganggunya kelancaran bicara, terutama yang menyangkut
pencarian daftar kosakata dalam memori, dan mereka kesulitan menyatukan elemen dalam sebuah cerita. Selanjutnya ada anak dengan gangguan tunalaras. Karena gangguan emosional dan tingkah laku dengan gangguan komunikasi memiliki hubungan yang cukup jelas ya. Anak tunalaras ini seringkali disebutkan sebagai behavioral disorder, yang mana anak tunalaras akan memiliki hambatan pada saat melakukan hubungan yang baik pada teman maupun guru. Nah, anak tunalaras jika dilihat dari ciri harga dirinya terbagi menjadi dua, yaitu anak yang memiliki harga diri yang rendah. Mereka akan cenderung takut berbicara, sedangkan misal anak yang memiliki harga diri yang tersembunyi, yang nggak tahu kemana harga dirinya, mereka akan cenderung berbicara dengan lantang. Oleh karena itu, kedua hal tersebut akan mempengaruhi si anak terhadap komunikasinya dengan orang lain. Nah, yang terakhir ada dengan anak ADHD. Nah, anak penyandang ADHD ini memiliki kesulitan dalam berkomunikasi dengan orang lain karena pesan yang diterimanya tidak diinterpretasikan dengan benar. Mereka akan cenderung gak bisa berkonsentrasi ya, misal selama pelajaran atau permainan. Nah, hal itu menyebabkan anak ADHD ini gak fokus dengan apa yang dikatakan oleh lawan bicaranya, sehingga pesan yang disampaikan oleh komunikator gak diterimanya dengan baik oleh anak ADHD. Sedangkan anak ADHD yang hiperaktif cenderung gak mau diam, sehingga tidak ada perhatian intensif ketika diajak komunikasi. Oleh karena itu biasanya anak dengan ADHD ini akan mengalami kesulitan untuk bergaul dengan rekan-rekan sebayanya. Bahasan yang terakhir yaitu hambatan moral sosial anak berkebutuhan khusus. Bicara soal moral tentunya bukanlah sesuatu yang asing dan gak kita kenal, sebab kejujuran, disiplin, menghargai, empati, hormat menghormati, kontrol diri, rasa malu, kesopanan, dan keadilan adalah konsep-konsep moral yang udah umum. Moral dalam kehidupan sehari-hari merupakan faktor penentu untuk beradaptasi di lingkungan sosialnya. Perkembangan moral berhubungan dengan peraturan-peraturan dan nilai-nilai mengenai apa yang harus dilakukan seseorang dalam interaksinya dengan orang lain. Artinya, anak dengan hambatan moral sosial ini akan kesulitan untuk mempertimbangkan peraturan untuk melakukan perilaku yang sesuai dengan etika bertingkah laku dalam situasi tertentu. Nah, contoh anak dengan hambatan moral sosial yaitu yang pertama ada anak dengan gangguan fisik. Secara sosial, anak dengan gangguan fisik sangat memerlukan bantuan orang lain untuk dapat berinteraksi dengan teman sebayanya. Nah, mereka ini memerlukan akses yang sesuai sehingga gangguan fisik yang dimilikinya ini nggak terhambat. Sedangkan secara emosional pada umumnya, anak dengan gangguan fisik akan memiliki konsep diri yang rendah. Oleh karena itu, harus terus tetap didukung dan dikembangkan konsep diri yang positif pada anak tersebut. Lalu yang kedua ada anak dengan gangguan berbicara dan berbahasa. Secara sosial emosional biasanya mereka juga akan memiliki masalah nih, terutama berkaitan dengan konsep diri yang dimilikinya. Apabila lingkungan banyak yang mencemooh dirinya, maka anak cenderung memiliki konsep diri yang negatif. Misal ketika anak mengalami kesulitan dalam menyampaikan isi pikirannya, mereka kan misal ada artikulasi yang salah ya, sehingga orang lain nih nggak bisa memahaminya. Kadang keadaan ini nih membuat anak dengan gangguan berbicara ini merasa terisolasi oleh lingkungannya. Lalu yang ketiga ada anak dengan gangguan penglihatan. Secara sosial dan emosional, anak dengan gangguan penglihatan ini mengalami kesulitan untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan sosial. Ya, karena ia sulit untuk mengamati, menirukan, dan menunjukkan tingkah laku sosial yang tepat. Nah, agar keterampilan sosial ini bisa berkembang,
Maka anak-anak ini nih harus mendapatkan instruksi yang sifatnya sistematis dan langsung berkaitan dengan aspek sosial emosional yang harus ia lakukan. Lalu yang keempat, ada anak dengan kesulitan belajar. Nah, anak yang mengalami kesulitan belajar secara sosial dan emosional umumnya memiliki harga diri yang rendah karena mereka dianggap sebagai anak yang tidak mampu. Nah, dengan kesulitan ini, anak akan menganggap dirinya nggak mampu untuk melakukan sesuatu. Yang kelima, ada anak autisme. Nah, anak dengan gangguan autis ini nggak bisa membentuk hubungan sosial atau komunikasi yang normal. Selain itu, juga mengalami kesulitan untuk memahami bahwa sesuatu dapat dilihat dari sudut pandang orang lain. Kecenderungan anak penyandang autis kesulitan dalam mengontrol perilaku dan bertingkah aktif, serta merasa memiliki dunianya sendiri. Oleh karena itu, membuat anak autis sulit mengerti nilai-nilai moral, meskipun nilai-nilai moral yang sederhana atau umum, misal kayak menghormati, kesopanan, menghargai, kedisiplinan, empati, atau yang lainnya. Mereka juga memiliki hambatan dalam interaksi sosial, seperti menolak atau menghindar untuk bertatap mata, merasa nggak senang, terus tidak mau berusaha melakukan interaksi dengan orang lain. Dan apabila didekati untuk bermain, justru ia malah menjauh, dan mereka tuh nggak suka berbagi kesenangan untuk orang lain. Next, yang keenam, ada anak dengan retardasi mental. Secara sosial, banyak anak yang mengalami keterbelakangan mental ini mengalami kesulitan dalam hal menjalani hubungan dengan orang lain. Dan secara emosional, mereka juga seringkali terperosok dalam kondisi kesepian dan depresi. Lalu yang ketujuh, ada anak dengan tunagrahita. Kemampuan bidang sosial anak tunagrahita ini mengalami kelambatan. Hal ini biasa ditunjukkan dengan kemampuan anak tunagrahita yang rendah dalam hal mengurus, memelihara, dan memimpin diri sendiri sehingga mereka nggak mampu untuk bersosialisasi. Lalu yang terakhir nih, yang ke-8, ada anak dengan tunalaras. Itu anak yang mengalami kesulitan dalam hal penyesuaian diri, mengendalikan emosi, dan kontrol sosial, sehingga mereka nih biasanya bertingkah laku gak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Oke, sekian teman-teman pembahasan yang bisa saya sampaikan tentang hambatan psikologis anak remaja berkebutuhan khusus. Semoga penjelasannya bisa ditangkap dan dipahami dengan baik, sehingga bisa menambah wawasan dan ilmu kita. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.